Halo Sobat Investor, Assalamualaikum, selamat datang di channel Invest Saham. Di video kali ini kita akan membahas salah satu emiten yang laba bersihnya melonjak ratusan persen. Kita pun akan mempelajari apa saja efek positif ketika sebuah saham di buyback oleh pengendalinya. Jadi sebelum lanjut, disclaimer on, video ini bukan ajakan jual beli saham, ini adalah analisa dan juga opini pribadi, bukan financial advice. So silahkan simak sampai akhir. Saham yang melonjak ratusan persen laba bersihnya pada semester 1 2024 ini adalah saham ESA, di mana labanya naik 418,63% pada semester 1 alias kuartal 1 dan kuartal 2 2024. Langsung saja kita lihat ya, dari sisi laba bersih ternyata memang benar. Laba ESA pada kuartal 1 dan kuartal 2 2024 itu mengalami kenaikan secara year on year. Di kuartal 1 naik dari 47 miliar menjadi 162 miliaran. Lalu pada kuartal 2 2024 ini juga mengalami kenaikan ya secara year on year dan juga secara kuartalan, naik dari 13 miliar menjadi 175 miliar. Tentu saja ini mengindikasikan bahwa kinerja ESA sudah mulai bangkit lagi, sudah mulai pulih lagi pada tahun 2024 ini. Nah, memang kita lihat guys ya, kuartal 1, kuartal 2 2023 lalu itu cukup anjlok ya laba bersih ESA ini, dari yang secara kuartalan itu di angka 571 miliar guys. Ini turun drastis ya menjadi 47 miliar saja. Bahkan pada kuartal 2-nya anjlok banget menjadi 13 miliaran. Lalu kuartal 3, kuartal 4 2023 mulai bisa naik lagi dari sisi laba bersihnya, dan tentunya berarti kinerja ESA juga sudah mulai ada perbaikan dan juga ada peningkatan. Nanti akan tercermin dari harga sahamnya. Ketika laba bersihnya anjlok, harga saham ESA juga ikut anjlok ya guys ya. Nah, lalu sebelum kita membahas apa saja sih sisi positif dari saham yang di buyback oleh pengendalinya, kita akan bahas dulu dari sisi fundamental saham ESA. ESA pada hari Jumat kemarin ditutup di level Rp850 per lembar saham ya. Masih closing di area yang sama, hari Jumat kemarin tidak terlalu volatile, tapi kita lihat untuk ESA secara year to date harga sahamnya sudah naik 51,79%. Dari sisi valuasi, kita cek PE ratio di angka 21 kali dengan PBV 2,27 kali. Tentu saja valuasi yang tidak murah lagi. PE ratio di atas 20 dengan PBV di atas 1 itu mengindikasikan valuasi yang sudah mulai mahal. Lalu kita cek dari rasio keuangan, di mana cash dari ESA di angka 1,9 triliun, total aset 11 triliun, liabilitas 2,5 triliun, dan ekuitasnya 6,4 triliun. Dari sisi debt to equity ratio, di sini kita melihat masih cukup aman ya guys ya. Rasio hutang dari ESA ini juga cukup terkontrol. Lalu kita cek dari sisi profitabilitas, di mana gross profit margin 32% dengan NPM atau net profit margin 13,36%. Ini juga cukup tinggi ya rasio profitabilitasnya. Tapi dari sisi dividen, di sini kita garis bawahi dividen ESA ini cukup kecil. Dengan dividen per lembar saham di tahun ini Rp5 per lembar saham, dividen payout ratio hanya 12% saja. Dividen yield juga sangat tipis ya, cukup kecil, hanya 0,59%, dan dividen ini dibagikan di 1 April 2024. Jadi untuk teman-teman dividen investor, saham ESA ini tidak cocok ya untuk dividen investing. Tapi keuntungannya ketika dividennya itu kecil, maka dividen trap-nya pun tidak akan terlalu berasa. Tapi untuk isu dividen trap, saya rasa ini mulai terpatahkan ya, karena kita melihat ternyata saham Adro, saham BSSR, lalu Games yang membagikan dividen besar, ketika terkena dividen trap, harga sahamnya bisa rebound lagi. Yang berarti kan memang dividen trap ini tidak semenakutkan itu ya, terutama untuk teman-teman dividen investor yang memang mau hold jangka panjang, selalu menambah porsi setiap bulan agar dapat dividen lebih besar sebagai passive income. Tentunya dividen trap ini ya makanan biasa lah, kita setiap tahun pasti akan menemukan dividen trap gitu ya. Lalu dari sisi manajemen, kita lihat return on asset di angka 7,36% dan return on equity 12,61%. Tentu saja rasio ROE-nya ini cukup tinggi ya, 12,6%-an. Meskipun tadi kita cek ternyata valuasinya sudah lumayan mahal dan dividennya juga sangat kecil. Nah, tapi di sini kita akan menitik beratkan pembahasan kita itu terhadap buyback saham ya guys ya, dan juga korelasi antara kinerja saham dengan kenaikan harga saham seperti itu. Nah, teman-teman bisa perhatikan pada kuartal awal ya 2023 ya, di Januari Februari ini cukup stagnan, tapi di bulan Maret, April, Mei
Mei ya, ketika rilis laporan keuangan kuartal 1 2024 yang ternyata anjlok ya guys ya, maka di awal tahun Maret April ini langsung turun harga sahamnya gitu ya. Jadi rata-rata merah nih ya, Maret April Mei pada tahun 2023 itu merah. Meskipun rata-rata ada probabilitas kenaikan sekitar 57%, tapi tetap ketika labanya anjlok maka harga sahamnya pun berpotensi turun dan juga merah. Lalu ketika rilis laporan keuangan kuartal 2 juga langsung anjlok di bulan Oktober, ya bahkan berlanjut sampai bulan Desember. Dan juga kita lihat bahkan sampai bulan Januari ini memang harga saham ESA-nya anjlok ya, turun, bahkan mungkin all time low. Ya untuk ESA sendiri mulai bangkit itu di bulan Februari. Ya, meskipun kita lihat memang pengendalinya ini rajin melakukan buyback ketika harga saham ESA itu mengalami penurunan gitu guys ya. Nah, di sini kita lihat di mana Bapak Garibaldi Thohir atau Boy Thohir memborong saham ESA 98,75 juta ya guys ya di Desember 2023. Jadi memang sejak bulan Desember 2023 lalu ya, Bapak Garibaldi Thohir ini sudah mulai mengakumulasi kembali ya guys ya saham ESA. Nah, teman-teman bisa lihat di sini 27 Desember 2023 Bapak Garibaldi Thohir menambah porsi kepemilikannya 5,55%. Nah, yang kita garis bawahi adalah pada 29 Februari 2024. Ya, kita akan runtut ya di 29 Februari ini ada Insinyur Theodore Permadi Rahmat menambah kepemilikannya 7%-an. Lalu ada PT Akraya Internasional juga nambah porsi kepemilikannya sekitar 7,5% dan Bapak Garibaldi Thohir ini tambah kepemilikan 8,59%. Jadi total itu naik ya dari 5,5% menjadi 14,14%. Dan ini terus dilakukan buyback ya oleh para petingginya. Ada Jonathan Chang, ada Insinyur Theodore Permadi Rahmat ya. Lalu ada PT Akraya Internasional juga terus-terusan mengakumulasi kembali saham ESA. Di bulan Juni 2024 juga ada buyback. Sampai kemarin 26 Juni 2024, Insinyur Theodore Permadi Rahmat juga terus melakukan akumulasi terhadap saham ESA. Nah, jadi ada beberapa indikasi ketika pengendali ini melakukan buyback ya, teman-teman harus catat. Yang pertama, indikasinya adalah saham tersebut akan bagi dividen jumbo gitu ya. Tidak menutup kemungkinan ketika pengendali ini melakukan buyback ya, mereka itu sudah ada rencana untuk melakukan pembagian dividen yang mungkin lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya ya, atau dividen jumbo ya, bisa juga DPR di atas 100%, itu juga bisa dilakukan gitu guys ya. Jadi indikasi pertama ketika pengendali melakukan buyback adalah adanya indikasi pembagian dividen jumbo yang mungkin tidak terjadi di saham ESA. Lalu yang kedua, indikasi kedua adalah pengendali itu sudah tahu harga sahamnya akan dinaikkan oleh market maker. Nah, di sini kan memang kita tahu ya ada isu atau rumor ya yang beredar bahwa ketika market maker ingin menaikkan sebuah saham itu harus sowan dulu, harus izin dulu ke pengendalinya gitu ya. Mungkin mereka juga punya kontaknya atau via email atau bagaimana lah, saya tidak tahu. Mereka akan memberikan meminta izin ya kepada pengendali bahwa akan menaikkan harga saham ESA misalkan ya. Maka di sini juga pengendali pun pastinya mereka sudah tahu duluan bahwa harga saham itu akan naik ya. Bahkan mungkin pengendali juga tahu indikasi ketiga. Indikasi ketiga adalah apa yang kita tidak tahu, yaitu laba bersih yang mengalami kenaikan di kuartal berikutnya, seperti itu. Nah, jadi ketika laba bersihnya mengalami kenaikan, otomatis kan harga saham juga akan terapresiasi ya guys ya. Maka sebelum rilis laporan keuangan, sebelum masyarakat tahu bahwa labanya nanti akan naik, pengendali ini biasanya melakukan buyback dulu di harga bawah gitu guys ya. Ketika harga sahamnya tertekan, biasanya pengendali akan melakukan buyback saham di bawah ya, seperti itu. Jadi ada 3 indikasi. Yang pertama indikasi pembagian dividen jumbo, yang kedua adalah indikasi kenaikan harga, lalu yang ketiga adalah indikasi laporan keuangannya bagus atau moncer gitu guys ya. Jadi inilah hal-hal yang kita tidak tahu, tapi pengendalinya tahu. Jadi untuk saham-saham yang di buyback oleh pengendali pun ada beberapa yang sudah kita bahas di video sebelumnya ya guys ya. Silahkan teman-teman scroll dan juga tonton ya guys ya, saham apa sih yang sedang di buyback oleh pengendalinya, seperti itu. Apalagi nominal buybacknya cukup besar.
Kita lanjut ya, melihat saham ESA. Untuk ESA ini memang porsi kepemilikan masyarakatnya cukup tinggi, 54,13%. Lalu untuk Bapak Garibaldi Thohir ya, seperti yang tadi kita lihat, dilakukan buyback hingga naik porsi kepemilikannya menjadi 14,51%. Lalu ada Akraya Internasional 7,8% dan Insinyur Theodore Permadi Rahmat 7,16%. Lalu dari sisi holding composition ya, kita lihat di sini memang investor lokal cukup mendominasi 72,34%. Lalu untuk investor asing 27%-an saja. Untuk porsi lokal kita cek ya, dana yang paling besar adalah dana dari investor individual yang mengalami kenaikan itu di awal tahun 2024 ketika dilakukan buyback. Ya, jadi di sini banyak sekali yang melakukan aksi beli lalu mulai turun lagi karena kemungkinan besar banyak yang sudah melakukan take profit. Jadi dari 54% tersisa 48%. Lalu untuk porsi dana dari perusahaan juga mengalami penurunan ya guys ya di periode yang sama. Sedangkan untuk dana asing kita lihat ya terbesar adalah dana dari perbankan ya 12,58%, ini mengalami kenaikan dari 9,33%. Lalu yang kedua adalah lain-lain dan yang ketiga adalah dana dari sekuritas, lalu reksadana dan juga dari perusahaan seperti itu. Jadi untuk ESA ini guys ya memang sempat turun ya, jumlah dari pemegang sahamnya ini sempat turun di bulan Maret, April dan juga Mei 2024. Kemungkinan mereka juga sudah melakukan aksi profit taking ya di saham ESA ini karena harga sahamnya juga sudah mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Kita coba bahas dulu dari sisi pendapatan ya guys ya. Pendapatan ESA ini didapatkan dari produk amonia 66,7%, lalu LPG 27,8% dan jasa pengolahan sekitar 5,5%. Lalu untuk pelanggan dari ESA 27,8% adalah PT Pertamina, lalu 13,5% adalah Mitsubishi Corporation, 48%-nya adalah Genesis Corporation dan lainnya 10,5%. Dari sisi dividen tadi sudah kita bahas juga guys ya, di mana dividen ESA ini tidak terlalu tinggi pada tahun 2024 ini, hanya Rp5 per lembar saham dengan yield 0,74%. Tapi pada tahun 2023 ketika EPS-nya mengalami kenaikan yang cukup tinggi ya, kita coba ulang ya. Di sini EPS 2022 ya, tutup buku 2022 itu mengalami kenaikan. Dari yang sebelumnya Rp11 per saham, EPS ESA pada 2022 itu naik menjadi Rp125 per lembar saham. Lalu pada 2023 turun lagi menjadi Rp31 per lembar saham. Jadi ketika EPS sebuah perusahaan naik dengan dividen payout ratio yang juga tinggi, maka mengindikasikan bahwa dividennya pun akan mengalami kenaikan. Seperti itu. Jadi kita menitik beratkan nih untuk dividen investor ya terhadap laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan. Semakin tinggi laba bersihnya mengalami kenaikan, maka potensi dividennya pun akan semakin besar. Begitupun sebaliknya, jika laba bersih semakin turun, maka dividen juga bisa berpotensi semakin rendah. Nah, di sini kita lihat untuk dividen yield tertinggi ESA 4,66% ya. Jika ESA kembali membagikan dividen dengan yield 4-5%, saya yakin ESA ini akan lebih menarik lagi gitu guys ya di mata para investor, karena dividen 4%, 5% ini kita anggap ya dividen yang oke, tidak terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi juga seperti itu. Jadi tahun 2023 ini kan tutup buku 2022 ya guys ya, dari EPS 2022 dibagikan di 2023, dividennya Rp45 per lembar saham. Langsung saja kita proyeksikan untuk dividen ESA ya dengan EPS proyeksi dari RTI untuk full year-nya di Rp39 per saham, dividen payout ratio 16-38%, maka total dividennya bisa bagi Rp6-14 per lembar saham. Indikasi dividen yield 1-1,7%. Nah, tapi kan memang kuartal 3 dan kuartal 4-nya belum rilis ya guys. Jadi kita harapkan kuartal 3 dan kuartal 4 ESA ini bisa naik ya secara year on year ataupun secara kuartalannya agar dividennya juga bisa lebih tinggi lagi. Ya, kita berharap dividennya bisa naik lagi ke 4-5%-an seperti itu. Tapi memang ESA ini bukan saham yang untuk dividen investing. Tapi kita akan bahas lagi di mana ESA ini di tahun 2022 lalu ya, ketika laba bersihnya moncer ya guys ya, ketika laba bersihnya itu tinggi, harga sahamnya bisa naik sampai 1.610 per lembar saham. Jadi kalau misalkan ada yang bilang, oh fundamental is dead katanya ya, fundamental tidak berkorelasi dengan harga saham ya, buktinya di saham ESA ini sangat berkorelasi.
Bahkan buyback saham pun ini berkorelasi ya dengan kenaikan harga saham ESA. ESA ini salah satu saham yang juga multi bagger ya guys ya. Jika teman-teman ambil dari tahun 2020 ya dan tahun 2022 itu menjadi kenaikan laba bersih untuk ESA yang dimana harga sahamnya pun ikut mengalami kenaikan. Jika kita cek ya, 1 tahun saja di tahun 2023 lalu kejauhan guys ya kalau dari 2022. Nah, mungkin di 2022, sorry, di 2022 ketika laba bersihnya itu moncer ya guys ya, sejak Januari harga sahamnya itu naik multi bagger 255%. Lalu ketika kinerja ESA ini turun, harga sahamnya juga terus anjlok ya guys ya. Harga sahamnya juga terus mengalami penurunan ya, bahkan di tahun 2023 ketika laba bersihnya juga turun ya, kuartal 1 dan juga kuartal 2 tadi kita lihat ya. Kita pastikan lagi di sini net income kuartal 1, kuartal 2 2023 ini mengalami anjlok, penurunan yang cukup drastis sehingga harga sahamnya pun ya pada periode tersebut kuartal 1, kuartal 2 2023 ini turun ya. Di bulan April langsung anjlok sampai Mei 2023 gitu guys ya. Ini kuartal 1 2023 labanya anjlok sangat parah. Lalu mulai bangkit lagi ketika di kuartal 2 2023 labanya sudah mulai recovery ya guys ya. Teman-teman perhatikan labanya sudah mulai naik dari 13 miliar menjadi 92 miliar dan kuartal 4 juga naik lagi menjadi 383 miliar seperti itu. Ya meskipun tidak secara spontan langsung naik harganya, tapi ya sangat berkorelasi dengan harga saham. Nah, ketika turun lagi dan kembali tertahan di 480, maka ESA ini di buyback tadi ya oleh pengendalinya. Maka di sana ada indikasi ya guys ya. Yang pertama indikasi dividen jumbo yang mungkin cukup mustahil ya untuk ESA, tapi bisa saja terjadi. Lalu indikasi kedua adalah harga sahamnya bisa naik. Nah, itulah indikasi yang paling masuk akal. Oh iya, harga saham ESA kan sudah ini ya, sudah tertahan ya di 480-an. Dia kembali menyentuh di 480, 490 ya guys ya sampai 500, maka ada indikasi ESA ketika di buyback di harga bawah, harga sahamnya bisa rebound lagi, bisa reversal lagi. Karena ada hal yang investor tidak tahu, tapi pengendali pasti tahu. Ya pasti pengendali ini sudah tahu ya, oh harga amonia misalkan naik, lalu penjualan juga meningkat, atau pengendali juga sudah tahu bahwa laba bersih juga akan naik. Nah, maka sebelum harga sahamnya naik, pengendali buyback di harga bawah, dan ketika harga sahamnya sudah naik, mereka akan cuan, seperti itu. Jadi kita pun harus jeli ya guys ya, melihat saham apa sih yang sedang di buyback oleh pengendalinya dan harga sahamnya juga sedang berada di harga bawah. Nah, itu sudah kita bahas di video sebelumnya. Jadi untuk ESA ini sudah mengalami kenaikan dari harga terendahnya ya di 480 di sekitar 72% ya. Kenaikan di harga saat ini di Rp850 per lembar saham. Jadi untuk ESA sendiri kita melihat memang masih memiliki upside yang cukup menarik guys ya. Dan untuk ESA ini juga masih bisa bertahan di atas moving average-nya. Dan untuk ESA kita lihat upside-nya sampai di all time high 2023 yaitu sekitar 1170, maka ada potensial upside. Ya kita akan coba hitung ya potensial upside-nya sampai di resistance 3 ini sekitar 38%. Jadi masih ada upside dan teman-teman yang sudah pegang di harga bawah silakan di hold ya. Siapa tahu ESA di laporan keuangan selanjutnya akan moncer lagi laba bersihnya dan harga sahamnya bisa naik sampai target resisten 3 di 1170. Untuk teman-teman yang baru mau masuk, saya sarankan sih lebih baik mencari saham yang masih murah seperti itu guys ya. Oke guys, saya rasa cukup ya untuk pembahasan ESA dan kita sudah bahas 3 indikasi ya perusahaan ketika pengendalinya itu melakukan buyback ya terhadap perusahaannya sendiri. Yang berarti pengendalinya itu yakin bahwa perusahaannya masih dalam kondisi yang bagus ya, pendapatannya juga masih bisa naik seperti itu. Oke guys, thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.